Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Emelpa dengan PMG 1F019003. Saya di sini akan menganalisis dan mereview jurnal dengan judul Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance pada Layanan Dukungan Teknologi Informasi menggunakan COVID-5 studi kasus perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Identitas jurnal. Nama jurnal, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2011 atau Semantik 2011. Halaman, tidak ada halaman. Jumlah halaman ada 7, ISBN 979-26-025550, tahun 2011. Judul jurnal, Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance pada Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi menggunakan COVID-5. Studi kasus perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Nama penulis Bambang Supradono. Abstrak jurnal itu jumlah paragraf 1, halaman setengah, ukuran spasi 1,1, uraian abstrak disajikan dalam bahasa Indonesia, keyword jurnal, layanan dan dukungan, tingkat kematangan, COVID. Tujuan penelitian. Tujuannya yaitu memberikan kepastian bahwa tingkat ketersediaan layanan yang diberikan untuk semua layanan dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan bisnis yang disepakati, baik untuk saat ini ataupun saat yang akan datang pada perguruan tinggi di Kota Semarang. Tinjauan pustaka. Tata kelola teknologi informasi. IT governance merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan perusahaan dengan jaminan efisiensi dan efektivitas perbaikan perguruan dalam kaitan dengan proses perusahaan. IT governance memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan penuh terhadap informasi, keuntungan yang maksimal, modal, peluang, dan keunggulan kompetitif dalam bersaing. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat memenuhi atau membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. Kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klasifikasi keseluruhan. Terdapat 3 level. Yang pertama, domain, yang kedua, proses, yang ketiga, aktivitas. Selanjutnya, konsep kerangka kerja dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, kriteria informasi, kedua, sumber daya, ketiga, proses TI. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Komponen COVID yang digunakan pada studi kasus ini yaitu Delivery and Support atau DS. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem TI dan hasilnya, dan juga proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah. Kelebihan penggunaan COVID pada kasus ini yaitu tujuan utama COVID adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan latihan yang bagus bagi IT governance bagi organisasi di seluruh dunia untuk membantu manajemen senior dan untuk memahami dan mengatur risiko-risiko yang berhubungan dengan TI. COVID melakukannya menyediakan kerangka kerja IT governance dan petunjuk kontrol objektif yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai, dan auditor. Kekurangan penggunaan COVID pada kasus ini. Yang pertama, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COVID dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasi seperti ITIL dan lain-lain. COVID-5 sangat rumit untuk diterapkan dalam mengelola sistem informasi, namun mempunyai dampak yang begitu besar bila diterapkan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data melalui angkat kuesioner dan wawancara terkait dukungan layanan TI di perguruan tinggi swasta di Kota Semarang. Nah, ini ada hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, indeks peringkat
tingkat kematangan TI. Diperoleh dari 10 PTS di Kota Semarang. Yang pertama itu ada Udinus, kedua IKPGRI, dan yang terakhir ada itu Unpad. Gambar di atas merupakan peringkat tingkat kematangan TI di 10 BTS di Kota Semarang. Nah, dua pengelompokan tingkat kematangan layan TI. Pengelompokan tingkat kematangan layan TI swasta di Kota Semarang dengan menggunakan nilai min dan nilai standar deviasi. Nah, kita bisa melihatnya di gambar ini. Terdapat 3 BTS yang dikategorikan tingkat kematangan layanan TI pada posisi tinggi, yakni IKPGRI, Udinus, dan Unisula. Sedangkan pada posisi sedang terdapat 5 BTS, yaitu Unimus, Unwahas, USM, Stekom, dan Unika, dan 2 BTS Unpad dan Unisbank yang rendah. Nah, ada juga analisa gap tingkat kematangan TI. Yang biru itu ada level COVID, yang merah ASISDS, dan yang hijau to be. Gambar di atas adalah grafik gap tingkat kematangan. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan. 1. Tingkat kematangan maturity level penerapan TI di perguruan tinggi swasta di Kota Semarang mengidentifikasikan pada tingkat kematangan 3 dari skala 5 yang disyaratkan COVID, di mana pada level 3 mengidentifikasikan memiliki prosedur yang standar dan didokumentasikan, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. 2. Secara klasifikasi, dari 10 perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, terdapat 3 perguruan tinggi yang dapat diklasifikasikan mempunyai tingkat kematangan layanan teknologi informasi tinggi. 5 PTS mempunyai tingkat kematangan pada sedang, dan 2 pada rendah. 3. Adanya kesenjangan tingkat kematangan level 3 saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Memerlukan strategi agar tingkat kematangan yang diharapkan dapat dicapai level 4, yakni proses dimonitor dan diukur, perlu pendefinisikan tingkat tindakan yang direkomendasikan untuk dilakukan pada setiap atribut proses yang diarahkan pada tahapan pencapaian proses kematangan yang diharapkan. Untuk itu, manajemen harus mengawasi dan mengukur kepatutan terhadap prosedur dan pengambilan tindakan jika proses tidak dapat dikerjakan secara efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.